Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin sedang kalian gunakan saat ini untuk menonton video ini. Yap, kita akan masuk ke bab 3, perangkat untuk mengakses internet. Siap untuk jadi lebih pintar? Ayo kita mulai. Zaman sekarang, internet sudah seperti udara kita butuh setiap saat. Tapi, pernahkah kalian berpikir, sebenarnya alat apa saja sih yang membuat kita bisa terhubung ke dunia maya? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas semuanya, dari yang paling umum sampai yang mungkin belum pernah kalian sadari. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian akan mampu, pertama, mengerti dan memahami ukuran kecepatan akses internet. 2. Mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan IS-3, mengerti dan memahami berbagai perangkat keras yang dibutuhkan untuk akses internet. 4. Mengerti dan memahami berbagai perangkat lunak yang dibutuhkan untuk akses internet. Konsep dasar yang perlu kalian pahami adalah internet sebagai sarana komunikasi data. Segala sesuatu yang kita kirimkan melalui internet, baik teks, suara, gambar, animasi, maupun video, semuanya dikirim dalam bentuk data. Ini berarti ketika kita menggunakan internet, kita sebenarnya sedang melakukan pertukaran data antara dua komputer atau lebih. Selanjutnya, untuk dapat mengakses internet, kita memerlukan beberapa perangkat keras. Pertama, kita akan bahas perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. 1. Keyboard. Keyboard adalah alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dengan cara diketikkan. Keyboard memiliki tombol alfabet AZ, angka 0 sampai 9, simbol matematika, dan tombol fungsi seperti Sitor Alt, Caps Lock, Enter, Shift, Esc, dan lain-lain. Kedua, mouse. Mouse adalah alat input yang digunakan dengan cara klik, menekan tombol kiri. Drag menggeser sambil menekan tombol kiri. Double klik, menekan tombol kiri 2 kali dengan cepat, atau klik kanan, menekan tombol kanan. Ketika mouse digeser, akan muncul sesuatu yang bergerak yang disebut pointer. Ketiga, modem dan saluran telepon. Modem atau modulasi demodulator adalah perangkat tambahan yang dibutuhkan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Modem berfungsi mengubah sinyal digital menjadi analog proses modulasi dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital demodulasi. Ada 2 jenis modem. Internal dipasang di dalam sistem komputer dan eksternal dipasang di luar komputer. Setelah data masuk melalui perangkat input, selanjutnya data tersebut akan diproses oleh perangkat proses yang disebut CPU atau Central Processing Unit. CPU ini berupa chip yang terdiri atas jutaan IC atau Integrated Circuit. 1. Unit Kendali Control Unit. Unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, seperti membawa data dari alat input ke memori utama untuk diolah, kemudian menampilkan pada layar monitor. Unit kendali juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Jika instruksi berupa pengolahan data, aritmatika, atau logika, maka unit kendali akan mengirimnya ke ALU. Kedua,
Unit aritmatika logika ALU. Unit ini bertugas untuk melakukan perhitungan matematika sesuai dengan instruksi program. Selain itu, ALU juga melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Setelah data diproses oleh CP, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat keluaran atau disimpan dalam perangkat penyimpanan. Perangkat keluaran pertama, monitor, menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk visual. Kedua, printer, mencetak dokumen atau gambar ke media kertas 3. Speaker, mengeluarkan suara dari komputer. Perangkat penyimpanan, pertama hard disk, media penyimpanan utama dengan kapasitas besar yang ada di dalam komputer. 2. CD atau DVD, media penyimpanan optik yang dapat dibaca oleh drive CD atau DVD. 3. Flash disk, media penyimpanan portabel yang mudah dibawa kemana-mana. Memory. 1. Read-only memory. ROM memory ini berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Contohnya adalah perintah untuk menghidupkan atau mematikan komputer. 2. Random access memory. RAM memory ini dapat dibaca dan ditulis, bersifat sementara, dan data akan hilang saat komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Salah satu aspek penting dalam akses internet adalah kecepatan transfer data. Ukuran kecepatan transfer data menggunakan satuan BPS atau bit per second. Konversi satuan kecepatan 1 kbps sama dengan 1000 bit per second. 1 Mbps equals 1.000 kilobit per second. Sebagai contoh, jika kita mengakses internet dengan kecepatan 56 kbps, berarti kita dapat mentransfer data sebesar 56 kilobit setiap detiknya. Perlu kalian ketahui, tampilan koneksi pada Windows biasanya di pojok kanan bawah layar menunjukkan kecepatan antara komputer ke modem, bukan kecepatan komputer ke server tujuan. Kecepatan akses internet juga bervariasi tergantung pada waktu. Pada jam-jam sibuk, misalnya pukul 09.0 kurang 15.0, jalur komunikasi telepon sangat sibuk karena banyak perusahaan dan masyarakat yang mengakses internet, sehingga kecepatan akses cenderung lebih lambat. Ada beberapa faktor yang menentukan kecepatan transfer data internet. Pertama, bandwidth. Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama saat mentransfer data. Semakin besar bandwidth, semakin cepat transfer datanya. Jika diibaratkan sebagai lalu lintas jalan raya, maka bandwidth adalah jalan rayanya. Semakin lebar jalan raya, semakin banyak mobil data yang dapat melewatinya. 2. Backbone. Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. Semakin banyak ISP yang menggunakan suatu backbone, semakin lambat kecepatan akses ke internet. 3. Keamanan data. Dalam internet, data yang dipindahkan harus aman dari gangguan. Sistem jaringan perlu menyediakan pengamanan data seperti firewall. Hal ini berpengaruh kepada kecepatan akses data, terutama pada saat kita melakukan upload atau download. 4. Layanan yang diberikan. ISP biasanya memberikan layanan-layanan tambahan seperti account email, kapasitas account email, spam filter, dan lain-lain. Layanan ini juga dapat mempengaruhi kecepatan akses internet. 5. Teknologi yang digunakan. Setiap ISP memiliki teknologi yang variatif. Saat ini, teknologi kompresi data memungkinkan transfer data menjadi lebih cepat. Untuk dapat terhubung dengan internet, kita memerlukan perusahaan penyedia jasa internet yang disebut ISP atau Internet Service Provider. Pengertian ISP. ISP adalah perusahaan penyedia jasa internet. Segala hal yang diperlukan untuk koneksi ke internet, seperti berapa kecepatan akses internet dan berapa biaya koneksinya,
akan diatur oleh ISP tersebut. Kriteria memilih ISP pertama kecepatan transfer data, informasi-informasi yang ada di internet, memiliki ukuran atau besar file yang berbeda-beda. Pilih ISP yang menawarkan kecepatan sesuai kebutuhan kalian. 2. Bandwidth. Semakin besar bandwidth yang ditawarkan ISP, semakin cepat transfer datanya. 3. Biaya. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. 4. Teknologi yang digunakan. Pilih ISP yang menggunakan teknologi terkini dan selalu update terhadap perubahan teknologi. 5. Layanan yang diberikan. Perhatikan layanan tambahan yang ditawarkan ISP, seperti account email, kapasitas account email, spam filter, dan lain-lain. Ada 2 cara untuk mendaftar ke ISP. Pertama, berlangganan. Cara ini dilakukan dengan datang langsung ke perusahaan penyedia jasa internet. Setelah mengisi formulir registrasi, kalian akan mendapatkan username dan password yang nantinya digunakan untuk koneksi ke internet. Informasi setting untuk koneksi akan dijelaskan oleh ISP yang bersangkutan melalui buku petunjuk. Kelebihan, koneksi stabil, layanan pelanggan baik, kekurangan, ada biaya bulanan yang harus dibayar. 2. Tanpa berlangganan prabayar. Cara ini dilakukan dengan membeli paket internet prabayar, mengaktifkan paket, dan langsung dapat digunakan. Kelebihan, fleksibel, tidak ada ikatan kontrak. Kekurangan, kuota terbatas, kecepatan mungkin tidak sebaik layanan berlangganan. Selain perangkat keras, kita juga memerlukan perangkat lunak untuk dapat mengakses internet. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi di World Wide Web. Beberapa jenis browser yang populer adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera. Fitur-fitur browser yang umum, tab browsing, membuka beberapa halaman web sekaligus dalam satu jendela. Bookmark, menyimpan halaman web favorit untuk diakses kembali. History, melihat riwayat halaman web yang telah dikunjungi. Download Manager, mengelola file yang diunduh dari internet. Extensions, add-ons, menambahkan fitur atau fungsi tambahan pada browser. Software pendukung lainnya. Pertama, email client Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird. Kedua, FTP client Filezilla untuk transfer file. 3. Instant messaging, WhatsApp, Telegram. 4. Video conferencing, Zoom, Google Meet. Kelima, antivirus, Avast, AVG untuk keamanan saat mengakses internet. Semua perangkat lunak ini membantu kita memanfaatkan internet secara maksimal sesuai dengan kebutuhan kita. Setiap perangkat punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Smartphone super portable laptop ideal untuk produktivitas, dan PC desktop menawarkan performa tak tertandingi. Pemilihan perangkat yang tepat sangat tergantung pada kebutuhan dan aktivitas kalian. Apa yang paling sering kalian lakukan di internet? Apakah kalian lebih sering di luar rumah atau di dalam rumah? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan perangkat mana yang paling cocok untuk kalian. Memahami fungsi dari masing-masing perangkat ini akan membantu kita menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas. Kita jadi tahu bagaimana cara kerja jaringan di rumah kita dan bisa mengatasi masalah koneksi sederhana. Misalnya, jika internet tiba-tiba mati, langkah pertama yang bisa dicoba adalah merestart modem dan router. Pengetahuan dasar ini
sangat berguna loh. Itulah pembahasan lengkap kita mengenai berbagai perangkat untuk mengakses internet. Ternyata banyak sekali ya alat yang bekerja di balik layar agar kita bisa online setiap hari. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan membuat kalian lebih menghargai teknologi di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi seru berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau mau request materi lain, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar.